Hai, sahabat garasi. Alhamdulillah, akhirnya kita liburan juga. Kita sekarang udah sampai di Bali. Woi, masih di Jakarta kali. Hah? Jakarta? Rupanya saya masih bermimpi. Belum waktunya liburan akhir tahun. Ternyata ini masih di Jakarta. Tapi lihat sahabat garasi. Suasananya, nuansanya Bali banget. Kali ini kita mau review rumah di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di kawasan elit Pondok Indah dengan konsep villa di Bali. Lebih tepatnya Cozy Resort Villa House. Kita mulai hosternya. Sahabat garasi, sekarang saya sudah berada di depan pintu dari rumah mewah kece ini. Rumahnya keren banget, asri, sejuk, rindang. Ini kita mau host tour, kita mau review rumah mewah yang konsepnya berbeda dengan rumah mewah lainnya gitu ya. Asik banget, berasa staycation setiap hari. Berasa liburan setiap hari ya. Sahabat garasi, rumahnya ini posisinya di Hook, pastinya keamanan 24 jam ya. Nah, seperti yang sudah sahabat garasi Anda Bapak Ibu lihat, ini taman depan ya yang mengelilingi rumah ini sudah terlihat banyak pohon-pohon besar yang ngebuat area depan rumah ini nih rindang, asri, dan pastinya tampilannya berbeda dengan rumah mewah pada umumnya. Asik banget ya. Terlihat villa banget deh pokoknya. Nah, seperti ini. Pintunya aja beda. Ya nggak? Pintunya aja udah emang beneran dibuat pintu ya seperti villa ya. Villa-villa di Bali. Sahabat garasi, sebelum saya ajak Anda semua masuk ke dalam, luas tanah rumah ini 315 meter persegi, luas bangunannya 415 meter persegi. Rumahnya 2 lantai. Langsung aja, sama-sama kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk! Wow! Sahabat garasi, begitu kita masuk, kita langsung disambut dengan kolam renang yang cantik dan indah. Luar biasa nih, ini seru, asik banget review rumah ini nih. Ini langsung terlihat nih pohon rambat Lee Kuan Yew ya. Ini semakin menambah asri dan sejuk ya di area kolam renangnya. Ini sih kalau sudah melihat seperti ini beneran ini rumah yang paling nyaman di antara rumah yang selama ini kita review. Asik banget nih ya. Oke, sahabat garasi, langsung aja. Di sini kolam renangnya ukurannya sih cukup besar ya. Ini lebarnya 4 meter, untuk panjangnya sih sekitar kurang lebih 8 sampai 9 meter ya. Dan menurut saya ini sangat cukup gitu ya. Apalagi di tempat saya tadi di awal duduk santai, ini ngebuat suasananya, nuansanya resort banget. Asik banget. Wow. Dari kolam renang kita langsung ketemu spot yang instagramable banget. Yang ini
asik, seru, nyaman banget. View-nya full kolam renang. Waduh, asik nih. Ini review rumah yang paling enak banget, yang paling seru, yang paling asik. Waduh. Wih, ketemunya langsung ayunan. Ayunan. Sebetulnya sih ini sofa bed ya. Kemudian dikasih tali, ya pas banget. Ini sih posisinya pas banget dibilang patio atau gazebo lah ya. Tapi ini gazebonya lebih ke modern dan minimalis. Karena ini, lihat sekelilingnya ini udah ditutup dengan kaca-kaca ya. Frame-nya juga ini pakai aluminium. Sebetulnya sih ini ada sentuhan sedikit industrial lah ya. Kontemporer dan industrial. Jadi di sini mengkombinasikan beberapa konsep. Tapi memang kalau untuk desain dan konsep dari rumah ini sih murni ini cozy resort villa house gitu ya. Yang ngebikin rumah ini menjadi homey dan pastinya sangat-sangat nyaman. Nah, sahabat garasi, gazebo ini ya atau patio ini di area belakangnya itu kan ada pintu geser ya. Itu dia samping ada taman juga, kemudian langsung tersambung ke garasi dan carport. Dan kemudian di sisi kirinya itu ada akses yang langsung menuju ke kamar tidur anak. Tapi nanti ya, kita dari dalam baru kita ketemu di area gazebo yang asik banget tadi. Ya, sini sudah terlihat ya langsung ruang keluarganya. Yuk sahabat garasi. Wow, luar biasa ya. Ini rumah beneran homey banget, cozy banget. Emang nggak salah nih konsepnya ya. Kalau saya lihat sih memang sepertinya open space saja nih ya. Jadi menyatu aja nih, terlihat langsung ruang makan, living room, ruang keluarga, kolam renang. Luar biasa. Oke, seperti biasa ini agak menarik perhatian saya ya. Luar biasa. Pintunya gede banget. Pintu utamanya nih lebar, tinggi, luar biasa, besar banget. Dan ini pastinya dia gunain materialnya kayu solid. Dan ini finishingnya juga warnanya serat kayunya. Dan warnanya juga ini pilihannya memang sesuai dengan konsepnya. Agak cerah sedikit ya, warnanya agak krem gitu. Tapi serat kayunya sangat terlihat di sini tekstur dan karakternya. Ini bagus banget ya. Kalau untuk handlingnya ini dia gunain besi ya. Finishingnya warna hitam. Bagus. Oke, sahabat garasi lanjut. Di sini ada lukisan abstrak. Kemudian di sini ada tanaman-tanaman hias. Kita sudah disambut dengan tanaman hias. Dan ini langsung terlihat pianonya. Ini pas banget. Rumah udah konsep Bali, konsepnya villa, ya kan? Di balik kolam renang, pantai. Asik nih, pas. Ada pianonya. Sepertinya nih owner dan keluarga ya. Jadi penghuni rumah ini nih kayaknya suka musik juga. Ini asik banget nih ya. Jadi bisa menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta di sini. Oke, langsung aja di sini terlihat living roomnya. Ini enak banget nih, beneran nih nuansa rumah ini nih yang pasti sejuk karena banyak bukaan. Jadi saya juga duduk di sini nih ngerasain banget semriwing angin. Ini nih beneran loh. Jadi angin yang masuk ke sini nih, sirkulasi udaranya juga bagus banget. Dan pastinya karena ini open space, jadi terang banget nih di siang hari ini. Sumber cahayanya masuk dari pintu utama dan pintu geser ya yang ada di area ruang TV, ruang keluarga dan kolam renang. Ini asik banget nih. Apalagi ini nih, ya dikasih aksesoris seperti ini nih. Ini yang ngebikin suasana nuansanya bener-bener rasa di resort di Villa Bali banget. Apalagi ini ada sedikit sentuhan desain interior yang
saya pernah lihat rumah-rumah yang ada di Santorini, Yunani. Wah, ini cukup banyak nih konsepnya seperti ini dia. Oke ya, dari living room yang nyaman banget, kita langsung bergeser ke ruang TV yang menurut saya ini sangat bisa dijadikan ruang keluarga juga ya. Ini enak banget nih. Aduh, ini review rumah yang paling nyaman, yang paling seru. Ini kumpul di sini bersama keluarga sambil nonton bareng ya. Enak banget. Ini pastinya kalau saya lihat sih posisinya 8 orang aja juga masih sangat nyaman nih ya. Kalau menurut saya ini rumah sangat nyaman ya. Apalagi di area ini sambil nonton TV kita juga bisa menikmati indahnya kolam renang dan pohon rambat Lee Kuan Yew ini ya. Nah, sahabat garasi, ini pintunya pintu geser ya. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ketika saya tarik ke sana, ini full bisa sampai dinding ini. Jadi benar-benar ini full bisa ditutup dengan pintu kaca ini ya. Pastinya materialnya dari kaca dan aluminium. Aluminiumnya juga kualitasnya bagus ya, kualitas premium. Dan pastinya ini udah dilengkapi dengan kabinet. Ya, di sini bisa buat DVD playernya. Kemudian di sini sudah ada ada speakernya gitu ya. Wah, dari Bose lagi nih, keren. Dan ini TV-nya besar sekali. Pastinya sangat ideal berada di area ruang TV yang ada di rumah ini. Nggak lupa juga ya, sudah dilengkapi dengan kipas angin. Ya, sahabat garasi. Langsung terlihat islandnya. Meja islandnya ini menurut saya sudah sangat cukup gitu ya. Ini langsung tersambung pastinya dengan dry kitchennya ya. Dry kitchennya juga udah lengkap banget nih sama kabinet-kabinetnya. Wah, isinya full karena rumah masih dihuni ya. Asik sih. Untuk pemilihan warna kabinetnya juga ini pinter banget ya. Desain interiornya nih ngebikin rumah ini terlihat dan terasa warm banget. Jadi hangat ya. Karena juga kenapa terasa hangat, ini full lantainya ini owner gunain parket gitu ya. Pemilihan warna parketnya juga senada nih dengan beberapa furniture dan kabinet-kabinetnya. Jadi terasa lapang dan luas gitu ya. Oke, tentunya di sini di islandnya sudah dilengkapi dengan kompornya brand dari Modena. Kemudian di bawahnya ini sama ada untuk penyimpanan juga standar lah ya. Ini sudah sangat cukup. Nah, saya informasikan ini owner jual semi furnish ya. Kalau mau fully furnish ya mungkin nanti bisa fleksibel lah, bisa ngobrol saja sama owner. Tapi yang pasti untuk saat ini owner jual semi furnish ya. Kita lanjut ya. Selain kompornya pastinya ini sudah ada double sinknya. Kemudian di sini sudah ada open dan microwave-nya. Nah, di sini nih. Ini yang beli rumah ini dapat bonus juga. Ini ada dishwasher-nya. Nah, ya. Ini tinggal taruh aja beberapa gelas piring, tinggal tutup, sudah otomatis nyuci sendiri, gitu ya. Walaupun mau manual di sini sudah ada sinknya. Oke, lanjut. Sini, wah komplit. Ya komplit sih, karena memang rumah masih dihuni kan. Jadi ya pasti ini semua terus sampai atas komplit sampai bawah-bawah. Oke, lanjut di sini terlihat kulkasnya. Nah, di sini juga sudah terlihat coffee mesinnya, ya. Nah, mesin ini nanti bonus atau tidak, ya saya nanti belum tanyakan ownernya. Saya rasa kalau suka dan jika perlu, ya nanti fleksibel lah, bisa dibicarakan. Gitu ya. Nih kayaknya asik banget nih, karena konsepnya villa ya memang udah disiapin juga gitu ya. Semuanya juga udah oke banget. Nah di sini langsung terlihat ada satu pintu ya. Coba kita lihat.
Oke, sahabat garasi, bisa dilihat ini langsung terlihat garasi, carport, dan wet kitchennya. Jadi dapur kotor atau dapur basahnya. Di sini dry kitchen ya, dapur bersih atau dapur kering gitu ya. Nah, si islandnya ini juga masih bisa berfungsi sebagai meja makan ya. Ya mungkin mau sarapan di sini lah ya. Cukup nih 3 kursi. Bergeser. Ini sih kayaknya menurut saya Bapak Ibu nyesel deh kalau nggak lihat rumah ini. Rumah mewah banyak, tapi rumah dengan konsep dan desain interior seperti ini yang menurut saya agak jarang ya. Asik banget nih ya. Di sini sih bisa 8 orang ya di sini ya. Karena ini sudah ada kursinya sudah disiapin 8 kursi dan mejanya juga pastinya cukup gitulah. Ideal sekali. Apalagi ini nih ya. Persis di atas meja makan ini ada chandelier yang luar biasa ya. Ini sih chandeliernya nih menurut saya desainnya desain vintage ya. Tapi ada sentuhan klasik juga. Dan pastinya ini nyambung banget dengan konsep rumah ini. Oke sahabat garasi. Di sini sudah terlihat meja konsolnya. Wah, ini nih meja konsolnya dia punya ukirannya nih luar biasa nih. Ya, jadi kalau kita lihat sih ini mempercantik dan memperindah dari area ruang makan ini ya. Nih ya, udah dilengkapi juga nih kanan kirinya. Dan ini nggak lupa juga ada potnya. Nih bagus nih pemilihannya ya. Ngebikin rumah ini nih berasa banget suasana villanya. Ya, lanjut. Ada ruang apa aja di lantai 1 ini? Oh, ini terlihat cermin ya, lemari sih sebetulnya ya. Bagian terluarnya dilapisi dengan cermin. Ini lemari, oke. Ini rak sepatu ya, tapi dibuat lemari lah, bukan rak sepatu. Jadi sebetulnya rak sepatu ditutup, jadi lebih tepatnya lemari sepatu gitu ya. Oke, nih koleksi owner. Oke, sahabat garasi. Di sini kita berlanjut. Di sini ada powder roomnya. Ini kita langsung ketemu wastafel. Ya pastinya pemilihannya sudah tepat banget wastafelnya. Ini nih cerminnya nih menarik nih sahabat garasi. Cerminnya lucu juga nih. Jadi potongan kayu, bulat, baru kasih cermin. Sedikit ada ambalan dari kayu, ya. Ini ada tanaman. Oke, tanamannya tanaman asli nih ya. Bukan tanaman plastik. Ini langsung terlihat klosetnya. Dan di sini ada ruang showernya. Dikasih satu coran gini ya, dudukan. Dan ini bukan hanya powder room ya. Ini sih kamar mandi tamu, karena ada showernya. Terasa nyaman banget ya di dalam tadi ya. Dan pastinya estetik sih kalau saya ngerasain di rumah ini. Yuk sahabat garasi. Sahabat garasi, ini kamar tidur anak ya. Jadi di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur. Ini mau dijadikan kamar tidur tamu boleh, tapi fungsi dari rumah ini saat ini dijadikan kamar tidur anak ya. Oke, di sini langsung terlihat tempat tidurnya ya, spring bednya, dan ini ada single chairnya ya, ada sofa. Waduh, ini kayak kursi pijat loh ya. Nah, yang bikin asik banget di kamar tidur ini nih. Tuh, ini dia ada pintu, ya. Ini akses langsung menuju ke area patio atau gazebo yang tadi. Nih, asik banget, ya, asik banget ya. Jadi kamar tidur nih, ini kamar tidur yang menyenangkan, dijamin betah.
Jadi Bapak Ibu kalau beli rumah ini kalau punya anak 2 atau 3 bisa jadi rebutan nih. Pastinya sih mesti 2 ya, karena ini kamar tidurnya rumah ini hanya 3. Tapi tenang aja, ada 1 kamar tidur yang masih bisa dibuat jadi 2 kamar tidur ya. Dijamin betah, dijamin mager nih kalau punya kamar tidur yang ini. Oke ya, sahabat garasi, di sini sudah langsung terlihat meja belajarnya pastinya. Jadi di sini juga sangat nyaman ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah PR-PR ya. Atau ya kalau di sini mau dijadiin kamar tidur utama ya masih juga sih, masih bisa sih. Karena ini lumayan besar juga sih menurut saya kamar tidurnya. Jadi di sini bisa dijadiin ruang kerja. Oke, di sini sudah terlihat ada TV-nya, kemudian di sini ada meja penyimpanan gitu ya. Dan ini langsung ketemu alat musik lagi ya, piano yang simple ya. Mungkin organ atau keyboard atau apa nih namanya nih. Wait, ketemu lagi. Ada gitar. Ini sih beneran nih, anak band nih anaknya ya. Atau ya hobi musik lah gitu ya. Di sini ada yang menarik dan ada yang berbeda dari rumah pada umumnya. Ini nih kayaknya penataan ruangnya asik juga nih. Kamar tidurnya ada bathtubnya di luar di samping. Bukan di dalam gitu ya. Jadi nggak ada pintunya nih. Ini langsung terekspos aja nih bathtubnya. Ini sih inspiratif banget nih. Jadi gini, menurut saya agak unik bathtub di luar. Tapi pastinya fungsinya mereka mau berendam tapi bisa sambil menikmati area outdoor ya. Oke, lanjut yuk sahabat garasi. Di sini ada meja, tentunya banyak laci-laci penyimpanan. Kalau untuk mejanya sih ini pemilihannya yang vintage. Yuk lanjut yuk. Ini kamar mandinya. Jadi begitu buka pintu langsung terlihat wastafelnya. Kemudian di sini ada cermin, pemilihannya cerminnya bentuk yang bulat ya. Dan di bawahnya ini langsung dimanfaatkan menjadi kabinet gitu ya. Ini jadi 2 laci dan pastinya ini ukurannya besar ya. Jadi banyak nih nyimpen atau menampung perlengkapan yang dibutuhkan. Oke, di sini langsung terlihat klosetnya. Klosetnya ini dia pakai kohler ya. Kita lanjut ya. Ini langsung ketemu ruang showernya. Nah, ruang showernya sih sangat nyaman. Kemudian lantainya dia pakai vinil ya. Seratnya motifnya motif kayu. Nah, ini nih sahabat garasi, ada yang kelupaan. Ini terlihat ada pintu kaca ya, geser. Ketika saya geser, ketemu bathtubnya ya. Oke, asik juga sini. Nih inspirasi juga nih ya. Tapi ini sih buat yang rapi ya. Kalau yang anaknya kurang rapi sih kayaknya bisa jadi dilema juga nih, bathtub ada di luar. Oke, sahabat garasi, lanjut. Oh, ini nih beneran nih. Sekedar informasi nih sahabat garasi, ini penting nih. Ini pintunya tebal banget ya. Ini owner pakai kayu solid ya. Finishingnya juga bagus banget. Dan pastinya ini harganya juga nggak murah nih. Jadi rumah ini juga dibangun dengan kualitas material yang benar-benar premium nih. Ini ada pintu kacanya ya. Sengaja jadi langsung terlihat ya area walk-in closet atau wardrobe-nya. Oke, sahabat garasi, ini sih menurut saya luas sekali ya. Pastinya ini udah sangat cukup deh untuk koleksi pakaian anak ya. Ini ada 1 kursi, ini meja rias, cukup lah. Dan ini udah dikasih dilapisi cermin nih. Jadi cerminnya ukurannya besar, yang ngebikin ini terasa lapang ya. Paling atasnya ini kasih ambalan, ini bisa juga buat nyimpen barang-barang lagi gitu ya. Oke, nah untuk lantainya ini juga sama. Jadi lantai kamar tidur ini dengan lantai ruang utama itu sama ya, menyatu aja. Dia pakai parket, pemilihan motif, karakter, teksturnya juga sama. Warnanya juga senada ya, jadi bikin ini terlihat dan terasa lapang ya. Nih, langsung menyatu aja nih. Sama dia. Oke, sahabat garasi.
luar biasa. Ini denahnya, layoutnya, penataan ruangnya, penempatan, pemilihan furniturnya juga pas banget. Ini sih beneran mager, bikin betah, dan serasa staycation setiap hari. Jadi rumah yang cocok banget untuk staycation di Jakarta Rasa Bali. Ya, oke, sahabat Garasi, semuanya sudah. Kita langsung ke lantai 2. Yuk. Tapi seperti biasa, sebelum sampai kita di lantai 2, sedikit aja. Ini untuk lantai si anak tangganya ini gunain kayu solid. Sama pemilihan serat sama karakter dari si kayunya juga sama. Jadi ngebikin ini senada semua nih. Dari lantai, kamar, sampai ke tangga-tangganya. Oke ya, untuk handlingnya ini dia gunain kayu ya. Finishingnya warna agak kecoklatan gitu ya. Kemudian kalau untuk railingnya ini dia gunain besi dengan desain yang simpel aja. Dan pastinya ini besi tempak, bukan hollow. Jadi kualitasnya sangat bagus dan ini keker banget nih. Oke, sahabat Garasi, di bordesnya ini sangat nyaman. Di bordes ini kita juga dapat pemandangan yang wow. Pemandangan yang kece banget ya. Ini sengaja nih dipakein kaca ya, atas bawah. Nah, bagian atasnya juga nih gede banget. Jadi ini ngebikin area tangga ini menuju ke lantai atas ini terang banget ya. Jadi sistem pencahayaannya juga maksimal di sini, bagus sekali. Sahabat Garasi, sampai kita di lantai 2. Seperti ini kondisinya. Kalau saya melihat ini pastinya paling cocok dijadikan ruang keluarga ya. Jadi ya private living room lah gitu ya yang ada di lantai 2 ini sebelum ke tempat tidur atau setelah bangun tidur. Atau juga barangkali di bawah ada tamu-tamu kemudian nggak mau gabung di bawah ya bisa santai-santai di sini. Bisa dilengkapi aja dengan TV, di sini sofa dan mejanya gitu ya. Tapi kondisi saat ini mungkin lagi sementara ya, ini ada mesin cuci. Sahabat Garasi, di sini langsung terlihat ada beberapa kabinet ya. Jadi ini bisa kita katakan pantry juga boleh juga ya. Jadi ini mungkin buat hidangan yang hangat-hangat atau yang sudah siap saji di sini aja gitu ya. Oke, ini sih udah lengkap sih. Dan kalau ini sih memang ceritanya posisinya ini instalasi untuk cooker hook sebetulnya di sini. Jadi sangat bisa ini cooker hooknya di sini. Stopnya atau kompornya ya. Ini buat racikan atau bumbu-bumbunya lah gitulah. Oke ya. Oke, ada apa lagi di lantai 2 ini? Mungkin kita langsung ke sini nih. Ini sepertinya kamar tidur. Rupanya ini kamar tidur anak. Kamar tidur pertama yang ada di lantai 2. Wah. Kamar tidurnya nyaman sekali. Ini beneran nih betah banget deh anak-anak ya. Punya kamar segede ini, senyaman ini. Ya, di sini langsung terlihat queen size. Kemudian di sini ada lemari gitu ya. Lemarinya lemari geser. Dan lagi-lagi pemilihan materialnya ini, ini kayu solid loh lemarinya. Jadi bukan blockboard atau triplek yang dilapisi dengan HPL dan sejenisnya, ini bukan. Jadi ini asli kayu solid. Ini yang saya bilang emang owner bangun rumah ini dengan kualitas material yang premium ya. Sampai termasuk furniturnya. Di sini juga ya ada jendela besar. Ya seperti pintu lah kalau ini sih ya geser. Dan ini ada balkonnya. Nah balkonnya juga cukup unik juga. Jadi balkonnya sudut gitu ya. View-nya ya pastinya lingkungan komplek gitu ya. Oke sahabat Garasi, di sini sudah ada satu set meja belajarnya ya. Dan kursinya. Kemudian ini. Kita ketemu lagi bathtub yang posisi atau penempatannya nggak umum. Saya pikir hanya kamar tidur yang di bawah aja.
bathtubnya posisinya tidak pada tempatnya. Atau bisa dikatakan nggak umum sih ya ada di sini. Nah, kalau kita lihat posisinya seperti ini, justru ini yang ngebikin rumah ini beda dari rumah mewah pada umumnya gitu ya. Sempet juga sih ngobrol, kenapa sih bathtubnya di luar gitu kan. Owner bilang sih selama ini kan bathtub di dalam, jadi waktu lagi asik berendam kayaknya agak boring, agak bosen aja. Kalau ini kan lebih terbuka, jadi bisa menikmati ya sekitar kamar tidur. Apalagi kalau di sini juga ada jendela, ukurannya juga cukup besar. Jadi kayak berasa berendam di area outdoor aja. Itu yang bikin owner meletakkan bathtubnya di luar ini. Ya Sobat Garasi, selain bathtub pastinya juga kamar tidur ini udah dilengkapi dengan kamar mandinya. Tapi sebelum kita ke kamar mandi, ini nih ada yang kelupaan. Ini nih yang bikin kamar tidur ini semakin nyaman ya. Udah ada sofa bednya. Wah, asik banget nih ya. Mau tidur di sana, sebelum tidur santai-santai dulu di sini. Pastinya sudah satu set nih ya. Asik banget sih. Dan ini kamar tidurnya menurut saya sih ukurannya gede banget ya. Kalau menurut saya sih ini hampir 40 meter persegi. Jadi puas banget ya punya kamar tidur ini. Lanjut sahabat Garasi yuk. Kita ke kamar mandinya. Jadi begitu kita masuk ya dari pintu di sisi kanan, ini langsung terlihat wastafelnya, kemudian cerminnya, ini kotak persegi panjang ya. Jadi agak tinggi ya, tapi nggak full sih. Harusnya kalau menurut saya sih full lebih bagus sih. Nah, nanti ini tinggal dilengkapin aja sama kabinet seperti yang di kamar tidur pertama. Dibikin 2 laci gitu ya. Lanjut, ini sudah ada klosetnya sama brandnya dari Kohler. Kita lanjut lagi ke ruang showernya. Nah, ini ruang showernya agak sedikit lebih besar ya, kalau saya merasakannya ya, dibanding kamar tidur yang pertama tadi. Sudah dilengkapi dengan hand shower dan rain shower. Untuk saniternya, showernya ini dia gunain brand dari Grohe ya, brandnya. Oke, sahabat Garasi, untuk lantainya juga daerah kering ya. Ini dia pakai dia pakai vinil. Kemudian area basahnya ini dia pakai batu alam ya. Pemilihan warnanya yang agak cerah. Kemudian kalau dinding-dindingnya ini sih sepertinya kalau saya lihat sih serat vinil ya. Tapi bagus pemilihannya. Jadi ngebuat nih kamar mandinya natural banget. Jadi apa ya, kesan alaminya dapat banget di sini ya. Sangat-sangat nyaman, elegan, dan pastinya kesan mewahnya juga dapat ya. Saya kalau ngeliat bathtubnya jadi seru juga nih. Yuk kita lanjut yuk ke kamar tidur yang terakhir. Pastinya ini kamar tidur utamanya. Wow, Masya Allah, ini kamar tidur utamanya gede banget. Ya, ini kamar tidur utamanya 3 kali dari kamar tidur anak ukurannya. Luar biasa. Ini nih sebetulnya masih bisa dibikin 2 kamar nih kalau saya lihat ya. Karena ukurannya gede banget nih. Ini sih hampir, jangan-jangan hampir 100 meter persegi nih ya. Gede banget sih ini. Oke ya, kita eksplor kamar tidur utamanya. Waduh, di sini langsung ada 2 kursi buat tuan dan nyonya nih. Ini kamar tidur utama yang sangat menyenangkan ya. Jadi ini lebih tepatnya adalah area living dari kamar tidur utamanya ya. Ada sofa. Kalau ini sih sofanya yang minimalis ya, simple. Dan ini pastinya ukurannya juga agak lebar gitu ya sofanya. Enak sih, jadi nyaman banget nih. Sahabat Garasi, santai-santai di area livingnya yang ada di kamar tidur utama. Ini
kita ketemu lagi bathtub yang posisinya tidak biasa. Tapi benar, kayaknya inspirasi banget dan saya setuju banget nih ya. Buat Anda yang lagi cari rumah dengan penataan ruang yang nggak biasa, menurut saya agak cukup unik juga ya. Layoutnya juga simple, open space aja, tapi punya konsep dekorasi. Kalau saya bilang sih desain interiornya nih oke banget nih ya. Ini nih ya. Jadi kesimpulannya di semua tempat tidur ini bathtubnya ada di luar. Apalagi ini kamar tidur utama. Udah kebayang dong kalau bathtubnya di luar, berendam berduaan, asik banget. Di sini berendam tapi bisa menikmati pemandangan semuanya. Ini juga kenapa alasan posisinya di sini ya. Lagi berendam asik di sini juga bisa menikmati udara luar yang masuk ke dalam dari pintu ini. Ya. Asik banget nih. Langsung aja kita main keluar ya. Ini balkon dari kamar tidur utamanya. Nah, kenapa alasan bathtubnya diposisikan di sini? Tuh, jadi bisa menikmati suasana luar yang memang asri, hijau, rindang gitu ya. Lanjut, dari bathtubnya yang di luar, langsung kita masuk ke kamar mandinya. Begitu kita buka pintunya, kita langsung disambut dengan dua wastafel yang bentuknya kece banget ya. Bagus sih, pastinya ini memang custom. Ya walaupun nggak custom juga banyak juga sih yang jual bathtub seperti ini. Nah ini memang banyak banget nih kita temuin di villa-villa di resort-resort yang gunain wastafel ini. Oke ya, masing-masing ada dua cerminnya. Ini sangat ideal sekali bikinnya, proporsional ya penempatan cerminnya. Jadi wastafel langsung cermin, wastafel langsung cermin gitu ya. Di sini ada dua box ya untuk penyimpanan perlengkapan. Oke, ini saniternya dia gunain brand Grohe. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini langsung ketemu klosetnya gitu ya. Dari klosetnya langsung kita menuju ke ruang showernya. Oke sih, sangat nyaman. Kalau untuk pemilihan warna dindingnya ya mirip-mirip lah ya. Kalau ini sih teksturnya tekstur batu alam. Lanjut yuk, kita menikmati yang lain. Sahabat Garasi, pastinya ini tempat tidurnya ya, spring bednya king size dengan headboard yang klasik ya. Kalau menurut saya ini pemilihannya klasik. Jadi kesan mewahnya dapat banget gitu ya. Dan ini sudah ada leg bench-nya ya. Asik banget sih. Pemilihan warnanya juga memang yang pas. Ini warna-warna krem gini. Natural banget gitu ya. Dengan dilengkapi karpet ukurannya tebal, simple. Satu warna aja. Ini juga menarik ya. Pemilihannya yang vintage ya. Untuk meja TV-nya. Ini ada rak juga di sini. Kabinet ya, partisi lah ya, atau lemari buat menyimpan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan di kamar tidur ini. Kemudian langsung ketemu meja rias yang simpel ya, tapi tetap terlihat elegan. Oke, sahabat Garasi, kita ketemu langsung area walk-in closetnya atau wardrobe-nya. Menurut saya sih ini lemarinya udah cukup banget sih ya. Ini bisa menyimpan koleksi-koleksi pakaian dari bapak ibu lah yang menempati kamar tidur utama ini. Oke sih, untuk space-nya, untuk dimensinya sih kurang lebih nih 3 meter dikali 2,5 meter. Jadi sangat-sangat besar lah menurut saya. Sini udah lengkapi dengan AC ya. Jadi gini, rumah ini semuanya udah dilengkapi dengan AC. AC-nya brandnya dari Daikin ya. Kemudian ada CCTV-nya. Rumah ini ada beberapa titik CCTV. Dan pastinya berfungsi ya. Jadi rumah ini semua berfungsi normal. Ini ada satu lagi nih yang kelupaan nih. Asik-asik duduk di sini ya, santai-santai. Nih, lihat.
Chandelier-nya oke punya nih, ya cantik lah. Cukup unik, cukup antik juga. Ini memberikan kesan yang klasik juga. Jadi kalau menurut saya sih konsep rumah ini dipadu-padankan dengan furniture dan chandelier yang klasik juga masih masuk banget gitu ya. Oke ya, untuk lantainya juga ini gunain parket. Untuk pemilihannya dia warnanya putih dengan karakter dan serat kayunya yang memang sangat terlihat jelas ya. Jadi terlihat natural. Ini sih serius loh, mewah, nyaman banget. Jadi kamar tidur yang sangat-sangat menyenangkan. Ini review rumah ini nih seger, asik, seru banget ya. Nah ini nih, takut ada yang kelupaan. Di sini ada satu pintu, ini akses untuk ke area servis. Jadi kamar tidur pembantu, kamar mandi, ruang setrika, ruang cuci, ruang jemur adanya di sini. Ya, sahabat Garasi, selesai sudah ya. Host tour kita, review kita di rumah yang oke banget, rumah yang nyaman banget, rumah yang kece abis. Alhamdulillah. Sahabat Garasi, selesai sudah host tour kita, review detail kita di rumah yang nyaman banget ya. Sahabat Garasi, Bapak Ibu, rumahnya posisinya di Hook ya. Nah, rumah ini luas tanahnya 315, kemudian bangunannya 415 meter persegi. Bangunannya 2 lantai. Rumah ini punya 3 kamar tidur, sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Kemudian ada polder room, bisa dikatakan kamar mandi ya, kamar mandi tamu. Dan tidak lupa di sini juga pastinya sudah ada garasinya, bisa 2 mobil. Nah tersambung tuh di garasinya itu ada ruang santai buat driver, ART atau mungkin tamu-tamu yang nggak begitu akrab ya, bisa santai di sana. Dan itu juga ada pohon besar dan itu bisa dipercantik atau disempurnakan lagi tamannya yang berada persis di belakang gazebo atau pationya gitu ya. Sahabat Garasi, rumah ini dijual semi furnish. Jika sahabat Garasi, Bapak Ibu nanti ada melihat beberapa furniture atau alat yang suka, ya nanti fleksibel, tinggal ngobrol saja sama ownernya. Sahabat Garasi, Bapak Ibu, rumah ini dijual cepat dengan harga yang cukup menarik. Harganya 14,9 nego. Pastinya negonya sampai deal gitu ya. Sahabat Garasi, sebelum berpisah seperti biasa, yang baru nonton video Garasi 5 Home, langsung aja ditekan tombol merahnya, di subscribe, kemudian like, share, kita tunggu komen-komen positifnya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan sama video-video Garasi 5 Home yang terbaru. Ingat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Sampai ketemu ya, sahabat Garasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.